Dari 27 kabupaten kota, TIK totalnya berapa yang dihapuskan? 27 kabupaten kota. TIK itu 7. 225 miliar. Oke, berarti itu yang disebutkan oleh gubernur kan? Betul. Ya, yang di awal-awal itu. Betul. Jadi pengadaan TIK yang dihapus mencapai 725 miliar. Kita kan pelajari itu ya. Betul. Terkait dengan program prioritas atau program strategis nasionalnya Pak Prabowo kan. Di mana meliputi yang pertama terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu ada impres secara khusus tuh. Yang sekolah Garuda itu kan. Siapa? Di dalamnya tuh ada TIK. Ya kan? Nah, sehingga TIK itu tidak harus semuanya dihapus. Nah, kita tinggal kembalikan ke kabupaten kota terkait dengan kebutuhan SD SMP-nya itu apa sebenarnya. Pak, kami ini nggak butuh layar digital, Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udahlah, Keuntungan pribadi gitu ya? Iyalah. Okay. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya, Kang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Teman-teman semuanya, entah kira-kira ada maksud apa di balik komentar dan kritikan keras Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang mencoret anggaran 1,7 triliun. Terbaru, Ono Surono kembali membahas masalah pencoretan anggaran 1,7 triliun yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kali ini Ono Surono membahas detail kira-kira apa yang sudah dicoret oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, kira-kira seperti apa kritikan Ono terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Jadi 1,7 itu kabupaten kota yang mendapatkan bantuan keuangan yang telah dicoret itu rinciannya seperti apa? Kabupaten Garut 189 miliar. Garut berapa? 189 miliar. 89 miliar. Ya. Terus menjadi 38 miliar. Menjadi 38 miliar. Ya. Lalu ada Kabupaten Cirebon. Cirebon berapa? 142 miliar sekian menjadi 24 miliar sekian. Oke. Lalu ada Kuningan. Kuningan berapa? Dari 135 miliar sekian menjadi 5 miliar. Menjadi 5 miliar? 5 miliar. Oke. Lalu ada Sumedang. Sumedang, oke. 144 miliar menjadi 14 miliar. 14 miliar. Lalu ada Kabupaten Tasik. Tasik berapa? 140 miliar sekian menjadi 53 miliar sekian. Jadi 53 miliar. Ya. Dari 27 kabupaten kota, TIK totalnya berapa yang dihapuskan? 27 kabupaten kota. TIK itu 724.843.419.000 rupiah yang hilang. 725 miliar. Oke, berarti itu yang disebutkan oleh gubernur kan? Betul. Ya, yang di awal-awal itu. Betul. Jadi pengadaan TIK yang dihapus mencapai 725 miliar. Kita kan pelajari itu ya. Betul. Terkait dengan program prioritas atau program strategis nasionalnya Pak Prabowo kan. Di mana meliputi yang pertama terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu ada impres secara khusus tuh. Yang sekolah Garuda itu kan. Siapa? Di dalamnya tuh ada TIK. Ya kan? Nah, sehingga TIK itu tidak harus semuanya dihapus. Nah, kita tinggal kembalikan ke kabupaten kota terkait dengan kebutuhan SD SMP-nya itu apa sebenarnya. Tidak bisa dipaksakan juga harus TIK kan gitu. Tapi ya harus ditanya kembali, tapi kan ini dihilangkan. Nah, yang kedua terkait dengan penanganan stunting kan gitu. Penanganan stunting di mana posyandu itu kan menjadi garda terdepan untuk bisa menangani stunting. Nah, kita akan cek lagi tuh terkait dengan dana operasional posyandu yang dihilangkan ya
Kalau totalnya cukup besar juga tadi ya. Betul, Pak. Posyandu berapa tadi? Posyandu, Pokjana. Untuk total dana operasional Pokjana Posyandu itu 20 miliar 387 juta. Jadi nol. Jadi nol, betul. Oke, terus apa lagi terkait dengan irigasi kan ya? Irigasi ada, misalnya TPT, irigasi. Rehabilitasi jaringan irigasi itu dari 166 miliar 565 Berapa? juta. 100? 166 miliar Jadi 565 juta menjadi kosong. oh, menjadi kosong. Betul, Pak. Oh, terus apa lagi? Itu irigasi. Yang terkait TMMD ada nggak yang dihilangkan? TMMD. TNI Manunggal Membangun Desa. Ya. Itu 6 miliar menjadi kosong. Oh, 6 miliar menjadi kosong. Oke. Nah, jadi memang 1,7 triliun itu yang masih disisakan adalah bantuan jaminan kesehatan untuk PBPU dan BP. Betul. Ya kan? Nah, yang dihilangkan banyak program-program yang sebenarnya masuk ke prioritas ya, program pemerintah pusat, termasuk programnya Gubernur Jawa Barat dan pasti programnya kabupaten kota. Pergeseran itu sepihak kan oleh Pak KDM kan tanpa melibatkan DPRD. Tapi nanti dituangkan dalam perubahan. Makanya saya sih lagi berpikir ya, apakah memang kabupaten kota ini menerima begitu saja, ya kan, pemotongan itu, ataukah mereka masih tetap ingin mempertahankan? Nah, kalau dipertahankan, saya sih mikirnya tadi program-program prioritas yang memang menjadi apa ya, menjadi bobot lah, ya, menjadi bobot pergeseran untuk tidak dihilangkan. Misal tadi posyandu, ya janganlah dihilangkan karena ini terkait dengan penanganan stunting. Yang kedua terkait dengan ketahanan pangan, maka jaringan irigasi juga harus tetap ada. Nah, terus terkait dengan jalan, ya kan, jalan kabupaten kota, rekonstruksi, pengadaan perlengkapan jalannya dan lain-lain. Nah, sehingga kan saya sih berharap ini, Pan, coba kamu cari ya aturan. Bisa nggak sih misalnya bantuan keuangan kabupaten kota terus dihapuskan semua, padahal itu merupakan program prioritas. 1,7 triliun, saya sih berharap di perubahan nanti ya ada yang tetap dipertahankan. Niat hati mau menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi, tetapi apa daya, langkah transparansi yang dilakukan oleh Ono Surono itu ternyata membuka boroknya sendiri. Tadi kita catat bahwa anggaran yang dicoret dari 1,7 triliun oleh Kang Deddy Mulyadi terbesar adalah dana TIK. Sementara mungkin Ono ini lupa bahwa Kang Deddy Mulyadi mantan pejabat dan pernah duduk menjadi anggota DPR. Jadi Kang Deddy sangat tahu sekali bagaimana cara anggota DPR itu bermain proyek. Oke, kira-kira seperti apa cemes dari Kang Deddy Mulyadi kepada Ono Surono? Kita simak videonya. Selama ini kan teori tentang birokrasi terlalu jelimet. Sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta nih di sini. Saya begitu lihat buku anggaran sini, aku buka. Saya misalnya melihat gini, Mbak. Kita ini suka dibohongin oleh isu misalnya anggaran pendidikan harus 30% ya, atau 20%. Anggaran pendidikan di Jawa Barat 37%, hampir 40%. 11,4 triliun. Tapi apakah alokasinya tepat? Itu kan pertanyaannya. Apa? Ya. Isinya adalah dana TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beli apa itu? Layar pembelajaran digital. Yang menurut Anda nggak penting itu sebenarnya ya? Begini deh, di Inggris aja orang masih pakai kapur. Manual, masih konvensional. Indonesia ya. legeg-legegan pakai layar digital. Legeg-legegan. Nggak penting ya harusnya. Coba, itu dicek di kabupaten kota.
layar digital yang tahun yang lalu aja belum dipakai karena ruang kelasnya nggak ada. Jadi peralatannya canggih, tempat belajarnya nggak ada justru. Saya bilang berarti yang penting apa? Ruang kelas. Karena apa kita harus nampung anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA. Makanya saya lihat berapa anggaran ruang kelas? 60 miliar. Tapi respon dari pihak sekolah dan penyelenggara sekolah gimana dengan ini? Senang di depan gubernurnya ya senang kali, di belakangnya enggak? Benar, karena mereka, Pak, kami ini nggak butuh layar digital, Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udah Keuntungan pribadi gitu ya? Iyalah. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya, Kang ya? Saya nggak tahu. Tapi nggak terjadi di tempat Anda nanti kan ya, ke depannya? Saya kan baru mimpin. Ya, itu yang akan dievaluasi nantinya. Nah, kemudian ini apa yang dibutuhkan? Saya bilang ruang kelas, Pak. Ya sudah. Anggaran ruang kelas berapa? Saya tanya. 60 miliar. Anggaran untuk TIK berapa? 930 miliar. Lebih gede anggaran untuk TIK-nya dibanding ruang kelasnya. Saya bilang 1,2 triliun anggaran ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru. Luar biasa ya. Jadi sangat tepat sekali langkah yang sudah diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dengan mencoret anggaran 1,7 triliun yang rencananya digunakan oleh teman-teman anggota DPR untuk mensejahterakan daerah pemilihannya, untuk mengembalikan dana kampanye, serta mengambil keuntungan tadi Kang Deddy sebut 30% dari total proyek dana TIK tersebut. Kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Langkah Kang Deddy Mulyadi sudah tepat. Jangan sampai kalah dengan oknum-oknum calo proyek. Hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.